Kesehatan mental adalah suatu kondisi di mana seseorang yang memungkinkan berkembangnya semua aspek perkembangan, baik fisik, intelektual, dan emosional yang optimal, serta selaras dengan perkembangan orang lain, sehingga mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Gangguan kesehatan mental adalah salah satu penyakit yang dapat mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku seseorang. Penyebab seseorang mengalami gangguan kesehatan mental memang belum diketahui kepastiannya, tetapi beberapa faktor seperti faktor biologis dan psikologis dapat menjadi penyebab seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. Depresi menjadi kata pertama yang terlintas di pikiran kita jika mendengar kata gangguan kesehatan mental. Depresi sendiri merupakan sebuah gangguan mental yang dapat mempengaruhi suasana hati yang ditandai dengan gejala kesedihan, putus asa, tidak berguna, dan bahkan sampai tidak ada gairah hidup. Depresi mulai dari ringan, sedang, sampai dengan berat. Depresi dapat menyebabkan gangguan luas fungsi dan penyesuaian pada anak juga remaja, peningkatan risiko penyakit dan hubungan antar pribadi, dan berbagai kesulitan psikososial. Sayangnya, gangguan-gangguan ini seringkali tidak dikenali oleh keluarga ataupun dokter. Ada beberapa kasus depresi yang dialami anak hingga orang dewasa. Penyebabnya berbeda-beda. Salah satu kasus terjadi pada anak laki-laki berusia 10 tahun. Anak yang tidak mau disebutkan namanya itu mengaku sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari teman-teman hingga membuatnya tidak mau bersekolah. Anak laki-laki tersebut sering diejek serta dipukul. Selain mendapatkan kekerasan fisik, dirinya juga kerap diejek karena sifat dan bentuk tubuhnya. Namun, walaupun mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari teman-temannya di sekolah, anak tersebut tidak berani mengadu pada guru ataupun orang tuanya karena ancaman yang diberikan oleh sang pelaku kekerasan tersebut. Sampai suatu ketika anak tersebut menjadi takut masuk sekolah dengan berbagai alasan, mengeluh sakit perut, pusing, hingga diperiksakan ke puskesmas, minta diantar ataupun ditunggu oleh orang tuanya, ataupun minta pulang saat tiba di sekolah, dan jika tidak dituruti maka anak tersebut akan menyakiti dirinya sendiri dengan membentur-benturkan kepalanya ke tembok dan mencakar-cakar tubuhnya sampai berdarah. Anak yang biasanya ceria jadi pendiam, tidak mau lagi bercanda, jarang tersenyum, pemarah, penakut, tidak berani keluar rumah kecuali bersama dengan orang tua atau saudaranya. Keinginannya harus dituruti, jika tidak ia akan marah-marah, membanting barang-barang yang ada di sekitarnya. Selain itu, gelisah, sulit tidur, sering terbangun, dan bermimpi buruk. Setelah melihat kejadian tersebut, guru menyarankan pada orang tua anak tersebut untuk mengkonsultasikan keadaan putranya ke poli jiwa. Akhirnya, setelah mendapatkan perawatan berupa terapi dan meminum obat-obatan, anak laki-laki itu mulai menunjukkan gejala perbaikan. Kini dia sudah merasa lebih percaya diri dan mulai mengikuti kegiatan sekolahnya dengan baik. Kasus lain terjadi pada Dina. Wanita berusia 23 tahun yang tinggal di Jakarta ini telah mengalami gangguan kecemasan sejak SD. Penyebab gangguan kecemasan ini timbul karena trauma masa kecil. Ini bermula saat dirinya duduk di kelas 1 sekolah dasar. Kala itu Dina ditunjuk untuk mewakili kelasnya dalam mengikuti lomba pidato. Dirinya harus melakukan pidato langsung di hadapan murid, orang tua, guru, dan beberapa staf lainnya. Sesaat sebelum acara dimulai, Dina merasa sangat nervous karena itu adalah kali pertamanya mengikuti lomba pidato. Namun, pada saat dirinya mulai membuka pidato, tubuhnya tiba-tiba bergetar, degup jantungnya sangat kencang, dan kepalanya mulai pusing. Ini ia rasakan sesaat setelah mendengar suara tepuk tangan yang bergema di ruangan tersebut. Dina kecil yang akan melanjutkan pidato tiba-tiba diam sehingga membuat penonton kembali memberikan tepuk tangan sebagai bentuk penyemangat. Namun, setelah mendengar tepuk tangan yang kedua kalinya, Dina tiba-tiba menangis sejadi-jadinya dan langsung dibawa keluar ruangan. Sejak saat itu, dirinya mulai merasa takut apabila sedang berada di kerumunan massa atau saat dirinya menjadi pusat perhatian orang banyak. Dina sering mengalami stres berat hingga depresi jika dihadapkan pada situasi di mana dirinya harus menjadi pusat perhatian orang banyak, seperti dikala dirinya berkumpul dengan sanak keluarga. Ternyata depresi yang dialami oleh Dina bukan hanya disebabkan oleh trauma masa kecil, tetapi juga disebabkan oleh keluarganya sendiri. Kurangnya interaksi dengan kedua orang tua dan seringnya mendapatkan perlakuan yang membuatnya terpukul, membuat Dina sulit untuk mengekspresikan diri di hadapan kedua orang tuanya.
Hal inilah yang membuatnya menjadi orang yang menutup diri dari lingkungan. Ia juga kerap melakukan self-harm dengan menjambak rambut dan membenturkan kepalanya ke tembok dikala dirinya sedang sendirian dan merasa down. Bahkan Dina mengaku sempat akan melakukan percobaan bunuh diri karena merasa sudah tidak mampu lagi melanjutkan kehidupannya yang kacau. Berbeda dengan sikapnya yang sering menyakiti diri sendiri saat sedang sendirian, Dina justru dikenal sebagai anak yang ramah dan ceria oleh tetangga dan teman-temannya. Maka dari itu banyak yang tidak mengetahui bahwa Dina mengalami gangguan pada mentalnya. Bahkan kedua orang tuanya pun tidak mengetahui hal ini. Dina termasuk orang yang tidak mau menceritakan kesedihan dan masalahnya pada orang lain. Alasannya adalah Dina tidak mau membebani orang lain. Ada satu orang yang mengetahui jika Dina mengalami depresi. Dia adalah Cindy, kakak sepupunya. Setelah mendengar semua cerita Dina, Cindy menyuruh Dina untuk mengkonsultasikan dirinya ke psikolog. Dina pun kini mendapatkan perawatan khusus dari salah satu psikolog. Kasus depresi lainnya dialami oleh Deden. Pria berusia 40 tahun ini mengalami depresi sejak dirinya ditinggalkan oleh sang istri tanpa ada kejelasan apapun. Sebelum mengalami depresi, Deden sempat bekerja sebagai buruh dan merupakan pria yang sangat menyayangi keluarganya. Deden yang saat itu menyadari jika istri dan anaknya pergi meninggalkannya, beberapa kali berusaha untuk menghubungi istrinya, menanyakan apakah ia pernah membuat kesalahan atau pernah menyinggung perasaan istrinya atau tidak. Deden kerap beberapa kali membujuk istrinya untuk kembali ke rumah, namun istrinya tersebut menolak untuk bertemu dan mengatakan jika dirinya ingin berpisah. Depresi yang Deden alami semakin menjadi ketika munculnya gosip di sekitar rumahnya, jika istrinya tersebut ternyata memiliki pria lain. Ketika Deden menemui istrinya justru melarangnya untuk datang menemuinya dan juga anaknya. Setelah kejadian itu, Deden semakin merasa frustasi dan putus asa. Emosinya juga semakin hari semakin tidak stabil. Bahkan, Deden sering melontarkan ucapan-ucapan kasar dan amarah kepada siapapun yang mencoba menasehatinya. Puncak depresi yang dialami Deden adalah ketika Deden membentur-benturkan kepalanya ke tembok masjid yang saat itu dipenuhi oleh jamaah yang akan melaksanakan sholat Isya. Hal itu membuat orang-orang di dalam masjid panik dan mencoba menenangkannya. Sementara beberapa anak menangis karena merasa sangat ketakutan melihat kejadian tersebut. Akhirnya Deden dibawa oleh keluarga untuk berobat ke rumah sakit di Bandung. Meskipun Deden sempat kabur dari rumah sakit, namun keluarganya dapat menemukannya kembali dengan bantuan polisi. Selama beberapa bulan, Deden rutin menjalani pengobatan dengan meminum obat-obatan yang diberikan oleh dokter, dan saat ini kondisi Deden sedikit lebih membaik meskipun depresinya kerap kambuh beberapa kali. Dari kasus-kasus tersebut, kita belajar untuk lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar kita, karena gangguan kesehatan mental ini dapat terjadi pada siapa saja dan dari berbagai kalangan dengan latar belakang apapun. Penyebab seseorang mengalami depresi juga bermacam-macam, jadi kita jangan pernah menyepelekan suatu hal, karena hal yang menurut kita sepele mungkin akan menjadi serius bagi beberapa orang di sekitar kita. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati.